Allahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman, para hadirin, para rawuh, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita diberi kemudahan oleh Allah bisa berjalan ke masjid yang mulia ini. Mudah-mudahan perjalanan kita ke tempat ini menggugurkan dosa-dosa kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa kita ucapkan jazakumullah khairan katsiran pada pengurus takmir masjid. Semoga apa yang sudah diupayakan demi makmurnya masjid ini, semoga itu semuanya dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin, para rawuh ingkang dipun mulyakaken kalian Allah, insyaallah materi kita pada kesempatan yang baik ini adalah perisai dari azab kubur. Jadi kita akan menyoal tentang azab kubur. Bapak Ibu, hidup di dunia ini tidak selama-lamanya. Wal mautu haqqun, dan kematian itu hak, pasti datang. Bukanlah syarat kematian orang itu harus tua terlebih dahulu. Bukan syarat kematian orang itu harus sakit terlebih dahulu. Kita lihat ada orang yang belum tua diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat ada orang yang paginya sehat walafiat, siang hari diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Kematian pasti akan datang, dan kematian tidak menunggu taubatnya kita. Kalau sudah waktunya, tidak ada yang mampu memajukan dan tidak ada yang mampu mengundurkan. Maka kita harus mempersiapkan bekal sebelum kita pulang kembali ke kampung aslinya kita. Karena Nabi Adam itu dikasih Allah tempat di surga. Karena beliau melakukan kesalahan, beliau dikeluarkan dari surga. Itulah kampung kita yang asli. Dan semoga kita bisa pulang kampung semua. Amin ya rabbal alamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perhatikan baik-baik, wallahi mad dunya fil akhirah illa mithlu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fil yammi falyandur bima yarji'. Demi Allah, tidaklah kehidupan dunia kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat
itu seperti salah seorang di antara kalian mencelupkan jarinya di samudera yang luas. Maka hendaklah engkau melihat dengan apa ia kembali. Jadi Rasulullah memberi perumpamaan dunia ini kalau dibandingkan dengan kehidupan akhirat seperti seseorang mencelupkan jarinya di samudera yang luas. Jari itu kalau ditarik ke atas maka ada air yang ikut nempel di jari, betul? Betul? Nah, terkadang jari itu netes. Satu tetes itulah dunia. Samudera yang luas itulah kehidupan akhirat. Jadi jangan sampai kita ini memperebutkan satu tetes, melupakan samudera kebahagiaan di akhirat. Hadis riwayat Imam Muslim. Apa sih dunia ini? Yang kita pakai akan usang. Yang kita makan jadi kotoran. Yang kita tumbuk-tumbuk akan jadi warisan. Dan kita akan dihisab pada hari kiamat. Harta kita kalau halal akan menjadi hisab, dan kalau haram akan menjadi azab. Maka ambillah dari dunia ini sebagai bekal untuk di akhirat. Rasulullah SAW bersabda, yatsba'ul mayyit salasatun. Apabila manusia itu mati, dia akan diikuti 3 hal. Bile menungso niku pejah, diikuti 3 perkawis. Sapa wonge menungso nek mati mesti diikuti 3 hal. Fayarji usnani wa yabqa wahid wa yabqa ma'ahu wahid. 3 itu, yang kedua kembali ke dunia. Yang 1 setia menemaninya di akhirat. Yasba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu. Kalau dia mati, dia akan diikuti keluarganya, hartanya, dan amalannya. 3. Yang kedua berkhianat, kembali pulang. Keluarganya kembali, hartanya kembali. Hanya 1 yang setia, amalnya. Amal kita itulah yang setia nanti di alam kubur kita, Bapak Ibu. Keluarga kita nih, kalau kita mati, kalau panjenengan wafat, ya, maka keluarga panjenengan sedih. Istri sampean kalau sampean mati sedih, tapi yakinlah kesedihannya tidak lama-lama. Istrimu akan pulang, dia menunggu masa iddah. Setelah itu dia berpikir untuk mencari pengganti dirimu. Anakmu kalau kamu mati sedih, tapi sesoleh-soleh anakmu gak akan betah nunggu 3 jam di kuburanmu. Dia akan pulang, dia akan ketemu anaknya, dia akan ketemu istrinya. Kamu dilupakan. Lambat laun kesedihan itu hilang. Dia sudah tidak mulai mengingatmu, sudah tidak ingat lagi kepada dirimu, sudah tidak lagi mendoakanmu. Bagaimana nasibmu di kuburan? Kau yang bekerja siang malam, kau tinggalkan hartamu kepada orang yang lupa terhadap dirimu. Kau ditanya di hari kiamat di alam kuburmu dengan harta yang kau tidak menikmatinya. Lihatlah orang-orang kaya, miliarder itu kalau mati 500 tahun orang kaya dihisap belum selesai, sedangkan orang miskin-miskin sudah masuk surga. Kalau mati gak dibawa, bagaimana hisapnya?
Padahal yang menikmati harta itu ya istrinya, anaknya. Wallahi Pak, Bapak Ibu, perhatikan saya. Kalau kita mati, manusia langsung menghapus nama-nama kita. Kalau kita mati, manusia akan menghapus nama kita. Dibuatkan surat kematian, dihilangkan dari kakak. Bahkan kalau kita mati, orang-orang langsung melupakan nama kita. Kalau fadlan wafat, semoga kita semua panjang umur. Tapi kalau kita wafat, misalnya ada orang namanya Ahmad, kalau dia mati, maka orang akan berkata, bagaimana jenazahnya? Sudah dibawa pulang dari rumah sakit belum? Bagaimana jenazahnya? Sudah disolati belum? Tidak ada orang mengatakan Ahmad sudah disolati belum? Tidak ada. Langsung coret namanya, dihilangkan. Temanmu sedih tapi cuma beberapa detik saja. Setelah itu dia guyon, kau dilupakan. Wallahi demi Allah, seandainya engkau tahu betapa cepat manusia melupakan dirimu setelah kematianmu, wallahi engkau akan hidup hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita mati Pak, yang sedih cuma 1 jam, setelah itu sudah lupa. Mereka sibuk dengan WA-nya, sibuk dengan Facebook-nya, sibuk dengan pekerjaannya. Kau dilupakan. Tidak ada yang menolongmu pada waktu itu kecuali amalmu. Untuk itulah kita ngaji sekarang. Persiapan ya ikhwah, bahwa kita akan mati semuanya. Wallahi kalau mungkar dan nakir datang, mana anakmu yang lulusan itu kuliah, tidak bisa nolong kamu. Mana istrimu yang kamu turuti sampai kamu kadang-kadang lupa dengan ibu kandungmu, itu istrimu lupa, bahkan dia nikah lagi, kamu dibeg-beg di neraka. Kalau kita sampai gak punya bekal yang cukup, hiduplah untuk Allah. Hiduplah untuk Allah. Kalau kau mati, manusia akan melupakanmu. Hiduplah untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal iman rahimani wa rahimah. Hartamu, kalau kau mati, tidak bisa menolong dirimu dari azab kubur dan dari hisab. Tidak bisa. Kalau kita mati, harta kita dibagi-bagikan kepada orang yang lupa, tidak mendoakan kita. Kecuali istri yang solihah, dan kecuali anak yang soleh. Ya itu harta kita yang sesungguhnya. Kalau punya anak, ajak ngaji nih ke masjid sini, Bapak Ibu. Ojo sampean tok sing ngaji, anakmu cekelen tangane, jangan ngaji. Supaya kalau kita mati nih, anak kita ngerti bahwa dia harus mendoakan kita. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Sayyiduna Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah berjalan melewati kuburan. Ketika Khalifah Utsman bin Affan melewati kuburan, beliau berhenti. Tiba-tiba air matanya jatuh mengalir, membasahi jenggot beliau. Beliau menangis dengan sesenggukan, menangis dengan sejadi-jadinya ketika melihat kuburan-kuburan itu. Terus orang-orang bertanya kepada beliau, wahai Khalifah Utsman bin Affan, mengapa engkau menangis? Apakah engkau menangisi kuburan-kuburan ini? Maka Sayyiduna Utsman bin Affan berkata, wallahi aku menangis karena aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, al-qabru awwalu manazilil akhirah. Kuburan adalah tempat persinggahan pertama di akhirat. Faman naja minhu fama ba'dahu aisaru minhu. Barang siapa selamat di alam kuburnya, selamat di akhiratnya. Waman lam yanju minhu fama ba'dahu as'abun minhu. Barang siapa tidak selamat di alam kuburnya, celaka dan lebih sulit akhiratnya. Ikhwatal iman, maka kita harus duduk sejenak memikirkan apa yang terjadi setelah kematian kita. Para salaf di Rasulullah memberi perumpamaan, tidaklah kehidupan dunia ini kecuali seperti seorang musafir. Di tengah jalan kemudian ada pohon besar, dia berhenti, dia bernaung sejenak melepas lelah. Setelah itu dia melanjutkan perjalanan. Kita ini sekarang jari wong Jawa mek mampir ngiyup. Nggih, ngoten nggih. Wonten ta istilah ngene. Mampir ngombe, mampir ngiyup tok, mari ngono mbak ngelanjutno perjalanan. Iku kehidupan akhirat, jangan tertipu. Sepeda motor, rumah, iya. Omahmu durung rusak, nyawamu wis entek.
Awakmu saiki gawe omah sing gede-gede, omahmu lho durung rusak, nyawamu sing wis entek. Ojo terlalu. Lebih baik untuk akhirat kita. Sampeyan tahu enggak, wong iku sadurunge dibatek nyawane, apa sing dipenging-pengeni menungso ni. Setiap menungso sadurunge dibatek nyawane, sing dipengini ku apa? Apa? Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas solihin. Ya Allah, jangan dibatek dulu nyawaku ya Allah. Jangan kau cabut dulu nyawaku ya Allah. Sebentar. Tunda sebentar saja ya Allah. Aku akan bersedekah ya Allah. Sedekah. Karena hartamu gak bisa nulung. Wallahi uang nek akate mati baru ngerti dunyane gak iso nulung dia. Makanya dalam Al-Quran dikatakan setiap orang yang mau ditarik nyawanya untuk dimatikan oleh malaikat maut, dia minta sama Allah, ya Allah jangan matikan aku dulu ya Allah. Kan aku tahu ini hartaku gak bisa nulung aku. Biarkan aku hidup sebentar ya Allah. Aku akan infakkan hartaku di jalan Allah. Itu sing dipengin wong sing angkate mati. Tapi percuma gak iso. Lah ngomong sekarang kita masih hidup, keluarkan harta kita di jalan Allah. Kenapa wong itu nek angkate mati kok pengen ditunda terus pengen sodako? Soalnya dia ngerti dunia ini setelah ini bukan miliknya. Setelah ini hartanya akan dimiliki oleh orang-orang yang belum tentu mengingatnya. Dan Rasulullah mengatakan, perhatikan, Rasulullah berkata, kullum ri'in tahta dilli sodaqatihi yaumal qiyamah. Dan pada hari kiamat, setiap orang berada di bawah naungan sodakohnya. Setiap orang pada hari kiamat dibawa ke padang mahsyar. Setiap orang dibawa bayangan, dibawa naungan sodakohnya. Makanya meskipun kita nggak punya uang, jangan gelisah. Alhamdulillah sama niki nang market njupuk apa wae iki pengen njupuk ya karepmu njupuk sing akeh, tapi ingat ono kasire lho ya. Bayar awakmu engko. Ya padha iku lho. Wong donya kon njupuki kabeh pengen sugih, yo monggo, tapi ingat ono hisabe. Jangankan di akhirat, wong nang mall iki lho. Njupuk karepmu kon njupuk terserah, tapi ono kasire, bayar kon. Nah nek sing kon njupuk wae ya suwe antri. Ya sunuku kaca tulodone. Apalagi kehidupan apa? Akhirat. Makanya kalau kita ingat mati itu lapang dada kita. Gelek apa sih nek donya iki? Aja terlalu. Eling akhirat. Ya. Barang siapa kehidupan di dunia itu tidak dia raih karena dia menjaga aturan Allah sehingga dia nggak mampu menggapai keinginannya, dia menahan karena ini saya nggak mampu dan saya nggak mau melakukan hal yang haram, terus dia berpaling dari sesuatu yang haram itu, Allah akan ganti di akhirat. Allah akan ganti di akhirat dengan yang lebih baik. Maka dari itu, ayo kita belajar jadi orang baik. Ya, kita sama-sama belajar di sini. Ya, harus kita berubah jadi orang yang lebih baik. Ya. Airnya nanti aja, nggak usah dibagi. Ya, nah, airnya nanti aja, nggak usah dibagi. Dengarkan saya saja. Ya. Rasulullah SAW bersabda, bukan Rasulullah tapi seorang ulama yang bernama Imam Ad-Daqqaq. Imam Ad-Daqqaq berkata, perhatikan, tulis, catat. Al-Imam Ad-Daqqaq berkata, man aksara min dzikril maut ukrima bisalasati asya. Barang siapa mengingat kematian, Allah beri dia 3 kemuliaan. Man aksara min dzikril maut ukrima bisalasah. Barang siapa mengingat kematian, Allah beri dia 3 kemuliaan. Yang pertama, ta'jilit taubah, segera bertaubat.
Wong iku nek eling mati, gampang tobate. Iku hadiah dari Allah. Sapa wonge sing eling mati, Allah kasih dia kemuliaan yang pertama. Apa itu? Takjilit tobat. Gampang tobat, cepet tobat. Kemuliaan yang nomor dua, qanaatul qalb. Allah beri hati yang lapang. Wong iku nek eling akhirat atine ayem, tentrem, qanaah, nrimo ing pandume Allah. Nomor tiga, orang itu kalau ingat mati dikasih yang nomor tiga, wanasyab fil ibadah, semangat dalam ibadah. Waman nasiyal maut uqiba bisalasah. Dan barang siapa lupa terhadap kematian, Allah hukum dengan tiga hal. Pokoknya ono wong gak eling mati, Allah beri dia tiga hukuman. Hukuman yang pertama, taswifit taubah, menunda-nunda taubat. Pokoknya sampean titani wong tuwa kok si iso cekelan domino, wong tuwa kok si iso cekelan remi, utawa sekakan padahal umure wis 70-an, si iso sekakan, si iso remian. Hati-hati. Bisa jadi ini hukuman dari Allah karena dia lupa terhadap kematian. Maka taswifit taubat, nunda taubat. Yang nomor pinten sani? Nomor dua nggih. Wa tarkur ridha wa adamil qanaah. Tidak memiliki hati yang qanaah. Nek ono wis tuwa sikil delendas ndas dele sikil mubat mabit golek dhuwit. Padahal sebenarnya punya duit uang dia. Wis tuwa tapi mubat mabit jungkir walik golek dhuwit padahal sebenarnya punya dia ini. Itu hukuman dari Allah karena dia lupa terhadap kematian. Dihukum sama Allah. Rekoso uripe. Yang nomor pinten? 3. At-takas. Aku nek bahasa Jawa sampean paham kan? Paham nomor pinten? Paham ya? Nomor 3, wattakasul fil ibadah. Males ibadah. Niku nggih. Harus semangat Pak, kita ingat kematian. Nah, ini ada hadis panjang, mugi-mugi sampean sabar. Soalnya waduh hadis ini. Sabar nomor mboten? Nek gak sabar ya wis mari ae. Temene sabar tak lanjutno. Sabar mboten? Sabar nggih. Wis sampeyan rungono sing anteng. Dawa soal hadis iki. Aku maca ya asli rada wegah, tapi yo iki penting untuk disampaikan iki. Jadi wegahku wis ilang. Perhatikan. Anil Barra bin Azib, dari sahabat Nabi Barra bin Azib. Ini hadis sering dibaca ustaz-ustaz. Insyaallah sampean sudah pernah dengar hadis ini. Kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi janazati rajulin minal ansor. Kami pernah keluar bersama Rasulullah untuk mengikuti jenazah salah seorang sahabat Ansor. Jadi ada sahabat Ansor. Sahabat Ansor itu Medina apa Mekah? Orang asli Medina gitu. Ada yang wafat. Maka kami dan Rasulullah, para sahabat dan Rasul ikut mengiringi jenazahnya. Fantahaina ilal qabri walamma yulhad. Ketika kami sampai di kuburan, itu liang lahatnya belum selesai. Galinya dulu Pak. Galinya dereng rampung. Fajalasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fajalasna khaulahu. Karena sambil nunggu liang lahat digali belum selesai, Rasulullah duduk. Fajalasna ma'ahu, dan kami pun ikut duduk di sekeliling Rasulullah. Ka'anna ala ru'usina thair. Saking antengnya, saking khusyuknya, sampai-sampai di atas kepala kami ini ada burung. Saking apa? Khusyuknya kono guyone blas. Siji mbek wong saiki. Wong kadang-kadang nang kuburan sik iso guyon gitu. Orang sahabat tuh
hening, khusyuk, sampai-sampai di atas kepala kami ini seakan-akan ada apanya tadi? Ada burung, saking antengnya ngoten lho. Terus di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Istaidu billahi min adabil qabr. Istaidu billahi min adabil qabr. Istaidu billahi min adabil qabr." Berlindunglah kalian semuanya kepada Allah dari azab kubur. Berlindunglah kalian semuanya kepada Allah dari siksa kubur. Berlindunglah kalian semuanya dari azab kubur. Diulangi 3 kali. Kemudian Rasulullah berkata, ini didengarkan para sahabat nih. Hadisnya panjang. Rasulullah bersabda, "Innal abdal mu'mina idza kana fi inqita'in minad dunya wa iqbalin fil akhirah, nazala ilaihi malaikatun minas sama'i bidul wujuh." Sesungguhnya seorang hamba yang beriman, ahli solat, wonge seneng solat, wong sing beriman, wong sing apik, ketika dia hampir mati, turunlah malaikat-malaikat dari langit yang wajahnya putih berseri-seri. Saya tanya, ini sudah mati atau hampir mati? Tolong jawab. Ini hampir mati apa sudah mati? Hampir. Jadi orang itu kalau sudah payah, sakit keras atau hampir mati, itu kalau orangnya beriman, nek wong iku ahli salat, turun malaikat putih-putih. Ya. Kemudian ka'anna wujuhahumus syams, wajah mereka ini seperti matahari, saking cerahnya, saking sumringahnya malaikat-malaikat ini. Wa ma'ahum kafanun min akfanil jannah. Kemudian malaikat-malaikat ini membawa kain kafan dari surga. Hatta yajlisu minhu maddal basar. Kemudian malaikat-malaikat yang putih-putih tadi itu duduk sejauh mata memandang. Satu atau banyak? Malaikatnya tadi satu apa banyak? Banyak. Malaikat-malaikat yang putih duduk sejauh mata memandang. Banyak. Setelah itu baru turunlah malaikat maut. Malaikat maut turun dan duduk di samping kepala orang yang hampir mati. Saya bacakan ya. Tsumma yaji'u malakul maut hatta yajlisa 'inda ra'sihi. Turunlah malaikat maut, malaikat pencabut nyawa, duduk di samping kepala orang yang hampir wafat. Saya mau tanya, tadi orangnya baik apa enggak ini yang pertama ini? Orang yang baik. Karena orangnya baik, maka malaikat maut berkata, "Ya ayyatuhan nafsut thayyibah, ukhruji ila maghfiratin minallahi wa ridwan." Ini sama dengan ayat itu loh. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang baik, keluarlah dari jasadnya, keluarlah dari jasad ini menuju ampunan Allah dan keredaan Allah. Maka keluarlah rohnya orang baik tadi dari jasadnya seperti, perhatikan, seperti air ngalir dari teko. Seperti air mengalir apa? Melantur. Ya, seperti air yang mengalir dari kendi, teko, ceret, ngerti nggih? Paham nggih? Saking gampangnya. Ketika diambil oleh malaikat maut, langsung datanglah malaikat putih-putih tadi, tidak membiarkan sekedap mata, langsung dikain kafani. Sukmanya tadi, rohnya tadi. Terus dibawa malaikat-malaikat yang putih berseri-seri, dibawa naik ke langit. Dibawa kemana? Ke langit. Dan aromanya harum luar biasa. Tidaklah ketika perjalanan menuju langit, tidaklah malaikat-malaikat yang ada di langit yang dilewati kecuali bertanya. Mereka berkata, malaikat-malaikat yang di langit berkata, Mahadhir ruhut thayyibah, ini ruhnya siapa? Kok wanginya seperti ini? Harum semerbaknya seperti ini. Ini ruhnya siapa? Maka malaikat putih-putih itu berkata, Fulan bin Fulan. Ini adalah Fulan, anaknya Fulan.
Maksudnya disebutkan namanya, disebutkan nama siapa? Bapaknya. Kalau Paijo bin Paimin ya disebutkan Paijo bin Paimin. Faham tuh? Bisa dipahami ya? Namanya disebut, nama bapaknya juga disebut. Setelah itu notok langit pertama. Malaikat-malaikat yang putih-putih itu minta dibukakan. Maka terbukalah pintu langit yang pertama. Kemudian terus setiap ganti langit diikuti oleh malaikat-malaikat yang banyak itu. Diikuti, ikut mengiringi jenazahnya. Sampai langit tingkat berapa? Sampai langit tingkat 7. Dan itu diikuti malaikat-malaikat ikut mengiringi jenazah. Mengiringi apa tadi? Ruhnya orang ini. Sampai di langit tingkat 7 Allah berfirman, Uktubu kitaba abdi fil illiyin. Tulislah catatan kebaikan hambaku ini di tempat yang tertinggi. Wa'iduhu ilal ard. Dan kembalikan ruhnya ini ke bumi. Maka ruhnya ini dibawa lagi ke bumi dan dikembalikan ke kuburannya. Disatukan antara ruh dengan jasad. Disatukan kembali. Makanya dalam hadis dikatakan kalau ada jenazah-jenazah itu diantarkan oleh pengiringnya, itu kalau mereka mau pulang Allah kembalikan jasadnya, Allah kembalikan ruh kepada apa? Jasad. Sehingga mereka mendengarkan suara apa? Terompak kaki melakoni wong iku krungu. Sengaja Allah bikin gitu supaya dia sadar bahwa tidak ada yang bisa nolong dia. Meskipun awakmu sugih, jenderal, presiden, gak ono urusan, tetap ditinggal. Ijen plek. Terus ditanyai malaikat mau. Kemudian dikembalikan ke mana tadi? Ke jasadnya. Fayatihi malakani fayujlisanihi. Maka setelah dikembalikan ruh dengan jasadnya, di alam kubur, alam barzakh, baru didatangi dua malaikat. Malaikat siapa ini? Dua malaikat, dalam riwayat aswadani azraqani, dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Coba bayang no, ireng kebiru-biruan, menggambarkan apa? Serem ya. Saya baca sampai mana tadi? Kemudian fayujlisanihi, dua malaikat itu mendudukkan si mayit itu. Duduk, disuruh duduk. Setelah duduk ditanya, Man rabbuka? Siapa Tuhanmu? Dia menjawab, Rabbi Allah. Allah lah Tuhanku. Terus datang pertanyaan yang nomor 2. Setelah man rabbuka apa? Setelah itu ditanya, wa ma dinuka? Apa agamamu? Dia menjawab, diniyal Islam. Terus ditanya lagi, siapakah orang yang diutus? Nabi yang diutus di tengah-tengah kalian. Dia menjawab, Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba ada suara dari langit. Suara dari langit itu berkata, An sodaqo abdi, benar ucapan hambaku ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dari atas langit, benar yang diomongkan hambaku ini. Fafrisuhu minal jannah, buatkan tempat tidur dia dari surga. Wa albisuhu minal jannah, beri dia pakaian dari surga. Waftahu lahu baban ilal jannah, dan bukakan pintu menuju surga. Jadi harus dibuka pintu surga ini kepada dia ini. Kemudian setelah pintu surga ini dibuka, fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsah lahu min qabrihi. Setelah dibuka langsung aromanya surga masuk ke alam kuburnya. Aromanya, wanginya, keindahannya, ya, tercium, kesejukannya neresep nang kuburannya. Makanya kata Sayyiduna Utsman bin Affan, kata Rasulullah, kuburan itu ada dua kemungkinan. Kuburan itu ada dua kemungkinan, gak ada nomor telu kono, seluruh tok. Pertama, raudhatun min riyadil jinan, taman di antara taman-taman surga. Kalau tidak, maka yang kedua, khufratun min khufarin niron, jurang di antara jurang-jurang neraka.
Mugi-mugi ingkang rawuhan mriki Allah dadosaken kuburanipun taman-taman surga. Maka dibukakan pintu-pintu keindahan tuh, sehingga tercium aroma nikmatnya dan seterusnya. Tiba-tiba datang laki-laki. Datang laki-laki yang pakaiannya bagus, maaf, dan kuburannya diluaskan. Kuburannya diluaskan sejauh mata memandang, dan indah-indah, enak-enak, wangi, tempatnya nyaman. Fayatihi rajulun, terus tiba-tiba datang seorang laki-laki, hasanul wajh, wajahnya ganteng, rupawan, nyenengkan hati. Maka si mayit heran, dari tadi ketemu malaikat, dari kemarin ketemu malaikat, loh ini kok ketemu menungso do alam kubur, kok ono wong. Akhirnya tanya, "Man anta, lo panjenengan sinten kok nduk gini?" Karena sebelumnya kan ketemu siapa? Malaikat maut, malaikat putih, ya kan, dibawa ke langit, dibalikkan lagi, ketemu nakir nakir. Tiba-tiba ketemu menungso. Lu kaget, lu sopo kok wis nduk gini ki? Tanya dia. "Man anta, siapa panjenengan ini?" Ya. "Sesungguhnya wajah Anda membawa kabar kebaikan." Maka dijawab, "Ana amaluka soleh." Aku adalah amal solehmu. Aku adalah apa? Amal solehmu. Fayaqul, maka si mayit berdoa, "Allahumma aqimis sa'ah." Ya Allah, segerakan hari kiamat ya Allah, agar aku bisa kembali kepada keluargaku dan menempati tempatku di surga. Pengen segerakan hari kiamat ini. Itu kalau orangnya baik. Nah sekarang ini kebalikannya. Bagaimana kalau orangnya jahat, tidak pernah sholat, ya, orang non muslim kafir gak pernah sholat. Rasulullah mengatakan, jika seorang hamba kafir tidak sholat, dia terputus dari dunianya menghadap akhiratnya, turunlah malaikat yang hitam legam. Ini perbedaannya ya. Kalau tadi malaikat apa? Ini malaikat yang hitam legam turun nih. Turun dengan membawa kain yang kasar. Kemudian duduk sejauh mata memandang. Ini sudah wafat atau belum? Belum. Kemudian datanglah malaikat maut, duduk di samping kepala orang yang akan mati itu. Dan malaikat maut ini berkata, "Ya ayyatuhan nafsul khabitha." Wahai ruh yang jelek, wahai jiwa yang jelek, wahai jiwa yang kotor, keluarlah dari jasad ini. Ila, menuju kemurkaan Allah. Menuju apa? Kemurkaan Allah. Maka ditariklah ruhnya orang ini dari jasadnya seperti kain wol basah, ditarik dengan besi yang berduri. Besi berduri, terus ada kain wol yang basah, ditarik dengan apa tadi? Besi yang berduri. Perumpamaannya seperti itu. Berarti apa itu? Sangat sakit dan menyakitkan. Ketika ruh itu keluar, tidak dibiarkan langsung, datanglah malaikat hitam-hitam dan dibuntel dengan kain yang kasar itu, dan baunya busuk sekali. Kemudian diantarkan oleh malaikat-malaikat yang hitam legam, tidaklah melewati malaikat-malaikat di langit kecuali malaikat-malaikat itu berkata, "Ma hadhihi ar-ruhul khabithah." Ruhnya siapa ini kok busuk sekali, kok aromanya menyengat, tidak enak, ini siapa? Maka malaikat-malaikat yang hitam-hitam berkata, "Fulan bin Fulan." Disebutkan namanya, disebutkan pula nama bapaknya. Kemudian sampai ke langit pertama, malaikat hitam-hitam minta pintu ini dibukakan. Falam yuftah lahu, tapi Allah tidak mau buka pintu itu. Kemudian Allah katakan, tulislah catatan kejelekan orang ini di tempat yang paling terendah dan kembalikan ke jasadnya. Langsung dilempar oleh para malaikat sampai dia balik kemana? Ke jasadnya.
Setelah sampai di alam kuburnya, fayatihi malakani, maka didatangi dua malaikat, aswadani azraqani, dua malaikat yang hitam kebiru-biruan. Fayujlisanihi, kemudian didudukkan oleh dua malaikat ini. Terus dua malaikat ini bertanya kepadanya, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Maka orang yang jahat, yang gak pernah sholat, orang kafir ini berkata, man rabbuka, siapa Tuhanmu? Dia berkata, ha la adri. Aku gak ngerti, gitu loh maksudnya. Ditanya lagi, wa ma dinuka, apa agamamu? Dia berkata, ha la adri. Aku gak tahu, bingung dia. Dan ditanya, siapa nabimu? Ha la adri, aku gak tahu. Maka dicambuklah oleh malaikat dengan satu kali cambukan dan berkeping-keping dengan jeritan yang sangat kuat, dan seluruh makhluknya Allah mendengarnya, kecuali dua makhluk yang gak bisa dengar. Apa? Hah? Manusia dan jin. Makanya dari riwayat zaman dulu kalau lihat hewannya itu sulit untuk apa? Sulit apa namanya? Melahirkan. Sulit melahirkan, dibawa ke kuburannya orang-orang kafir zamannya para ulama. Karena dia mendengarkan jeritan-jeritan itu. Maka menjeritlah dengan jeritan yang sangat dahsyat, seluruh makhluknya Allah dengar kecuali dua, jin dan apa? Manusia. Setelah itu dihempitkan apa namanya? Setelah itu Allah katakan kepadanya bahwa an kadzaba, dia telah berdusta. Kemudian Allah katakan siapkan tempat tidurnya dari neraka, berikan pakaian dia dan neraka, dan dibukakan pintu apa? Neraka, sehingga panasnya sudah nyampe ke alam kuburnya. Ini kebalikan dari yang hadis yang pertama tadi. Maka aromanya sudah menyengat, panasnya sudah kena, ya, dan dihimpitkan apa namanya? Kuburannya hingga remuk tulang belulangnya. Kemudian Allah kuasakan, Allah kembalikan lagi. Terus datanglah laki-laki yang hitam, busuk, bau, jelek. Maka orang ini heran dan berkata, man anta, siapa anda ini? Maka orang ini mengatakan, ana amalukas sayyi, aku adalah amal jelekmu. Terus dia ketakutan dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma la tuqimis sa'ah, ya Allah jangan pernah engkau tegakkan hari kiamat ya Allah. Jadi kuburan kita itu ada dua kemungkinan itu. Kalau enggak taman surga, maka yang kedua jurang neraka. Lah mugi-mugi nanti Allah berikan kepada kita kuburan yang menjadi taman surga. Semoga kita diberi husnul khotimah, diberi umur panjang dalam ketaatan. Ini adzan dulu ya? Atau lanjut biasanya? Terus ya? Sekarang bagaimana caranya kita supaya selamat di alam kubur? Ini sampean catet. Ojo gak nyatet, kudu nyatet, supaya tidak jiping ngaji kuping, melbu tengen, melbu tengen metu. Ya, apa saja yang harus kita siapkan ini. Jadi ngeten nggih, ngapunten, supaya ngaji ku cek barokah kudu diamalno. Percuma ditulis gak diamalno. Malah kita harus ditulis status. Percuma kalau nggak diamalno. Lah mugi-mugi kita ngaji ini supados dadi barokah, dados ilmu ingkang bermanfaat. Monggo kita belajar ngamalaken napa ingkang sampun kita ilmui. Ngoten nggih? Nggih napa mboten? Nek nggih kula lajengaken nggih. Nggih. Apa saja yang harus kita persiapkan agar selamat dari bencana kematian dan bencana dari azab kubur? Yang pertama, supaya selamat dari azab kubur. Judulnya apa sih tadi? Azab kubur. Yang di share di poster saya belum lihat itu. Azab kubur gitu aja. Ya, ditambahi perisai dari azab kubur. Apa saja? Yang pertama, panjenengan tulis nggih. Nomor pertama, qiraatu suratil mulk, membaca surat Al-Mulk. Surat Al-Mulk itu nama lain dari surat Tabarok.
Juz 29 surat yang pertama. Kurang lebih satu halaman, lebih satu lembar lebih dikit. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sampai selesai. Bagaimana dalilnya? Perhatikan, sampai catat. Suratu Tabarok hiyal mani'atu min adzabil qabr. Membaca surat Tabarok, yaitu surat Al-Mulk tadi itu, hiyal mani'atu menjadi penghalang, perisai dari azab kubur. Monggo ibu-ibu sak derenge tilem sampean waos ini. Ustaz, saya enggak hafal Ustaz. Wacoan gak hafal. Maksudnya wacoan itu pakai apa? Pakai mushaf Al-Qur'an. Nek diwaca terus kuwi sesuai hafal. Nggih mboten? Nggih. Nah, Suratu Tabarok hiyal mani'atu min adzabil qabr. Membaca surat Tabarok itu bisa menjadi pelindung, perisai, pencegah dari azab kubur. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Abdullah bin Mas'ud biasanya membacanya sebelum malam hari. Abdullah bin Mas'ud biasanya bacanya kapan tadi? Malam hari. Itu nomor setunggal, sama dicatat. Nomor 2, supaya selamat dari azab kubur, yang nomor 2, menjaga diri dari percikan najis. Nomor 2 nih ya, saya ulangi. Menjaga diri dari percikan air kencing. Ustadz, mosok ono hubungan nih pipis nggak bersih, pipis nggak cewek dengan azab kubur. Mosok ono hubungan nih? Iya. Rasulullah bersabda, amatu azabil qabr fil baul. Kebanyakan azab kubur itu karena kencing. Kebanyakan azab kubur itu karena apa? Pipis. Lanang itu ya, angger aja kadang-kadang. Ngerti angger? Asal aja. Dulu JMP zaman dulu ya, sebelum Bu Risma mungkin zaman dulu lah, itu tamannya sampai mati semua itu. Ya, itu nggak bagus Pak. Ustadz, masa sih Ustadz orang nggak pipis saja kok sampai diancam di azab kubur? Iya, soalnya wong nek pipis sembarangan biasa, iku gak ahli sholat, iku gandengane iku. Gini boten, gini boten. Soalnya wong nek ahli sholat mau pipis iku ngelek, iya mesti iku. Pokoknya wong nek ngoyo sakarepe dhewe insyaallah gak ahli sholat, insyaallah. Soalnya wong nek ahli sholat itu mesti napa? Kok sampai bahasa ngono keliru ya, keceplosan ngomong. Pipis sembarangan itu biasa gak ahli sholat. Soalnya wong ahli sholat mesti mikir gini boten. Wah, aku sholat duhur, saya wis mepet waktu nih, aku gak ganti. Mesti hati-hati. Nah itu makanya hati-hati. Amatu adzabil qabri fil baul. Kebanyakan azab kubur itu karena pipis. Karena gak bersih, celananya gak diwingkis nang kamar mandi. Ya, cewek piye muncrat-muncrat nang gone celana. Ini hati-hati. Amatu adzabil qabr fil baul. Ya, sampean harus paham yang keluar dari kemaluan sampean itu ada berapa cairan. Wonten pinten? 3 napa kali napa setunggal? Yang keluar dari kemaluannya panjenengan itu ada berapa cairan, Mas? 3. Kurang teliti sampean. 4. Apa saja? Ana sing bingung, cek akeh papat iki apa wae. Ana sing bingung, kok papat iki apa wae. Yang pertama al-baul, pipis. Iki gak usah dibahas, sampeyan wis paham kabeh gitu. Nomor kali al-wadi. Al-wadi itu yang keluar setelah pipis. Najis itu. Yang nomor 3 al-madhi. Madhi ini biasanya mukodima jima sebelum hubungan badan, ya mukodima. Ngerti mukodima tuh?
sekapur sirih. Apa istilahnya? Pemanasan terus kok keluar. Biasanya keluarnya itu nggak kerasa, moro-moro metun, nggak kerasa apa-apa ya. Itu biasanya seperti itu bukan mani, belum mewajibkan orang mandi itu. Itu masih apa? Madhi, najis, tapi najisnya ringan. Cukup diperciki 3 kali, dia bersihkan, dan dia kalau kena pakaian maksudnya diperciki 3 kali boleh, atau dia bersihkan kemaluannya dan sholat, wudhu sholat boleh. Gak usah mandi. Kalau sekedar itu. Yang nomor 4 apa? Mani. Mani ini mewajibkan mandi kalau keluar. Cuman mani tidak najis. Tapi air seni itu yang paling berbahaya kalau kita nggak hati-hati. Oke, kembali ke materi. Itu nomor pinten nih? 2. Nomor 3. Supaya selamat dari azab kubur, nomor 3, menjaga lisan. Menjaga lisan. Lah sebenarnya nomor 2, apa tadi nomor 2 tadi? Membersihkan diri dari air kencing, sama yang nomor 3 menjaga lisan. Ini satu paket. Hadisnya jadi satu. Saya bacakan, hadis ini terkenal hadis ini. Insya Allah sampean sudah paham. Rasulullah berkata, para sahabat berkata, marra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ini. Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Masih ingat? Rasulullah pernah melewati 2 kuburan. Tiba-tiba Rasulullah berkata, innahuma la yu'adzabani. 2 penghuni kuburan ini dua-duanya sedang disiksa oleh Allah. Wa ma yu'adzabani fi kabirin. Dia disiksa bukan karena perkara yang besar. Amma ahaduhuma, adapun yang pertama, kana la yastatiru min baulihi. Dia enggak hati-hati ketika pipis. Yo gak cewek tapi gak bersih, ciprat-ciprat ke pakaiannya. Itu yang pertama. Yang nomor 2, kana yamshi bin namimah. Yang nomor 2 ini waktu di dunia orangnya suka adu-adu. Omongannya A dibawa ke B, omongannya B dibawa ke A, tujuannya untuk adu domba. Itu hati-hati. Termasuk buka aib wong. Nah ini, jangan membuka aib orang. Itu karena bisa berefek kepada kuburan kita nanti. Kalau kita nggak menjaga lisan, ngerasani wong, kita akan kena di azab kubur. Kecuali 6 hal boleh membuka aib. Selain 6 hal ini jangan membuka aib. Sudah pernah saya sampaikan di tempat ini, insya Allah ya kalau nggak salah. Pernah saya sampaikan 6 hal boleh membuka aib orang. Apa saja? Murojaah. Ini pernah saya sampaikan di sini belum? Tolong dijawab. Pernah saya sampaikan nggak di tempat ini? Awakmu gak pernah rene Ustaz ngomong. Ayo Dan, apa aja Dan yang boleh Dan? Yang pertama yang disebutkan beliau untuk memperingatkan orang-orang akan bahaya orang ini. Misalnya orang terkenal elek, suka nyolong wong, terkenal pokoknya iki suka nang malak, terkenal lagi wis dititeni wong akeh. Nah, ini boleh nggak diceritakan supaya wong cek hati-hati karo wong siji, hati-hati lho wong siji iki. Wis terkenal iki wong iki kabeh wong ero. Boleh. Tujuannya untuk apa tadi? Memperingatkan, hati-hati. Ini gembong aliran sesat ini. Dia ini gampang ngafir-ngafirkan orang misalnya. Hati-hati, dia ini Syiah, tokonya ini. Kamu jangan ikut-ikutan. Nah, itu boleh. Tujuannya memperingatkan umat. Itu nomor 1. Nomor 2. Apalagi? 6 loh ini Syiah ya. Giliran dikasih dispensasi boleh membuka aib orang, malah dilalekno. Oleh 6 iki oleh buka aib orang. Apalagi Dan? Oke. Yang pertama Pak, yang itu pertama sudah ya. Yang nomor 2, at-tadzallum, dalam rangka mengadukan kedzaliman. Tulisan jika lali meneh. Besok kapan-kapan kalau kesini tak tanya lagi. Awas kalau nggak bisa ya.
Yang pertama, yang kedua nggih, at-tadallum dalam rangka apa tadi? Mengadukan kedzaliman. Lapor Pak Polisi, ngapunten Pak Polisi, ini saya didolimi orang. Kemarin ada begal masuk rumah saya. Kok begal apa namanya? Perampok masuk rumah saya. Setelah saya lihat CCTV semuanya ternyata ketahuan Pak, ini ternyata tetangga saya sendiri yang melakukan. Orangnya ini, namanya ini, alamatnya di sini. Saya mau tanya, membuka aib enggak ini? Membuka aib apa enggak? Buka aib, tapi boleh. Termasuk saksi di pengadilan. Saya bersaksi Pak Hakim, demi Allah saya melihat orang ini melakukan ini, melakukan ini, melakukan ini. Boleh apa enggak? Boleh. Itu yang nomor pinten? 2. Yang nomor 3, al-istifta, minta fatwa. Dalam rangka minta fatwa, minta penjelasan hukum, boleh. Contohnya adalah, perhatikan, contohnya adalah ada seorang sahabiat namanya Hindun, baru masuk Islam. Istrinya siapa? Abu Sufyan. Ketika Fathu Makkah masuk Islam, datang ke Nabi. Ya Rasulullah, inna zauji rajulun syahih. Ya Rasulullah, suamiku itu pelit. Suamiku pelit ya Rasulullah. Padahal dia punya duit. Apakah boleh saya ambil uangnya untuk memenuhi kebutuhanku dan anakku? Kata Nabi, khudi ma yakfiki wa waladiki bil ma'ruf. Ambillah yang cukup untukmu dan juga anakmu dengan cara yang ma'ruf, ojo boros-boros, yang sekedarnya sesuai dengan ma'ruf, yang ojo sak perlune ya. Wedok ku nek dikeki cukup kono cukup. Maksud sing ma'ruf, sing apik, cupuken enggak apa-apa, tapi sing apik, sing wajar gitu loh maksudnya. Paham nggih? Itu Nabi enggak ngomong ini. Awakmu iku aibe bojomu kok kon udal-udal nang aku. Nabi kan enggak ngomong ngono. Berarti Nabi membolehkan apa enggak? Membolehkan. Tujuannya bukan menjelekkan, tapi minta apa tadi? Fatwa. Boleh. Ya cuman saiki ku ojo gampangan datang ke ustaz nyeritakno bojone. Ojo gampangan. Ustaz, ono wong wedok nang ngene ustaz. Ustaz, ini suami saya begini. Enggak usah begitu. Ya, samarkan saja. Ustaz, bagaimana hukumnya Ustaz seorang suami yang begini. Ini sebagai istri apa yang harus dilakukan? Ya gitu, disamarkan. Ojo kok Ustaz bojoku ngene. Ustaz yo macam-macam. Nek sing apik ya fatwane apik. Ya. Jadi disamarkan ya. Disamarkan. Ustaz, ini gimana kalau ada seorang suami begini. Ini apa yang tepat untuk dilakukan seorang istri? Gitu. Meskipun Ustaz yo rois paling awakmu dhewe karo bojomu, tapi kan paling enggak terang-terangan. Oke, kembali ke materi. Nomor pinten Ibu? Tadi nomor 3 nggih. Sekarang nomor 4. Membuka aib yang boleh adalah nomor 4, yaitu mujahir fiskon, terang-terangan melakukan maksiat. Orang yang terang-terangan melakukan maksiat boleh dibuka aibnya. Enggak dibuka wis ro kabeh. Leres mboten? Wong nek buka aib ana wong senengane omben-omben, Pak. Ngertos omben-omben iki? Apa jenenge? Mendem. Ana wong sukane mendem nduk desa. Kuwabe wong sak desa ro kabeh. Pokoke senengane gawe onar wong siji iki. Terus ana wong ngomong iki arek siji ngene. Piye nek wong arek siji? Itu boleh. Soale gak dirasani pun wong liya wis ro kabeh. Bisa dipahami nggih? Nah, itu nomor pinten? Nomor 5. Al-isti'anatu ala tahhiril munkar, minta tolong dalam rangka mengubah kemungkaran. Sampeyan duwe tangga nek bengi senengane nyetel dangdutan kenceng-kenceng, sampeyan gak iso turu. Dituturi pelan-pelan sik ndablek. Akhirnya sampeyan datang nang Pak RT, betul? Pak RT ngapunten Pak RT, kula niat wis pengen sabar tapi mboten saged. Tangga kula niki senengane nek tengah wengi ngenceng napa jenenge? Dangdutan utawa joget-joget berbeki kampung. Nah, ini nyeritakno eleke wong apa napa mboten? Nggih, tapi boleh karena tujuannya minta tolong untuk ditertibkan orang ini. Paham nggih? Nomor pinten sakniki? Terakhir, lit ta'rif, dalam rangka mengenalkan. Boleh dalam rangka mengenalkan. Dalam rangka mengenalkan boleh. Contoh,
Datang seorang wanita, namanya saya lupa, Fatimah binti Qais kalau nggak salah, atau siapa itu namanya, datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, aku dilamar 2 orang. Ada 2 orang datang ke aku. Ini ada seorang wanita nih di zamannya Nabi. Ya Rasulullah, aku didatangi 2 laki-laki. Yang pertama Muawiyah, yang kedua Abu Jaham. Ingin menjadikan aku istrinya. Iya, yang menjadikan aku istrinya. Kelamar aku ya Rasulullah. Yang saya pilih yang mana ya Rasulullah? Muawiyah apa Abu Jaham? Kata Nabi, adapun Muawiyah miskin, tidak punya apa-apa dia, melarat Muawiyah ini. Adapun Abu Jaham nggak pernah meletakkan tongkatnya di pundaknya, artinya suka mukul wanita. Kan Nabi kan membicarakan jeleknya orang ini. Boleh apa enggak? Boleh, karena tujuannya untuk apa? Mengenalkan, kalau kamu mau sudahlah sama Usama saja. Akhirnya nikah sama Usama. Usama hitam keriting, tapi pendekar, anaknya sahabat Nabi siapa? Zaid bin Harisa, pendekar, dicintai Nabi, termasuk orang yang dekat sama Nabi, panglima perang. Ya akhirnya nikah sama siapa tadi? Usama bin. Jadi boleh nolak orang karena kurang mapan, itu boleh, sah. Karena Nabi pernah ngisyaratkan itu. Sampeyan duwe anak, anak sampeyan iki sampean sekolah no tinggi-tinggi, ya. Terus datang orang yang belum punya pekerjaan, terus ngelamar anak sampeyan, njaluk nang sampeyan. Boleh nggak? Karena dia belum punya pekerjaan, kita nggak menghina, bukan berarti mempermasalahkan pekerjaan orang, bukan. Ini belum punya pekerjaan, bisa dipahami ya? Ya, kita nggak bermasalah orang mau jadi apa sih, yang penting halal kan gitu kan. Tapi ini belum punya pekerjaan. Jadi mau tua kan, anak tak gede-gede no, tak sekolah-sekolah no, tak ajari sing supaya anak tepak uripe, yo dikira pasangan sing api. Itu boleh. Sampeyan kerjanya apa Mas? Nggih kula tasik pengangguran. Ya wajar ditolak. Gak salah sing nolak. Kadang-kadang itu mentang-mentang wis ngaji curhat tentang Ustaz ini bagaimana Ustaz? Padahal perasaan saya itu bapaknya sudah ngaji Ustaz. Apa Mas ini bapaknya wis ngaji? Lah iya Ustaz, anaknya tak lamar itu. Aku gak diolehi. Jarine aku iki kemungkinan durung sugih. Ya wajar Mas, biasa aja. Wong lanang ditolak gak apa-apa golek meneh. Ya ta? Ya sampean sing semangat kerja sing tenan. Tapi kan ada hadisnya Ustaz. Apa hadisnya Mas? Barang siapa yang datang kepadamu ingin meminang anakmu, sedangkan kau tahu dia agamanya baik, maka jangan ditolak. Jika ditolak maka akan terjadi fitnah di muka bumi. Bagaimana dengan hadis itu Ustaz? Lah wis apik ta Mas, kok iso ngomong ngono iki lho. Kok pedenya ngomong gitu ya. Jadi intinya biasa ditolak itu biasa. Merasa apa ditolak kok? Pengen biasa itu, Kak. Jangan diambil hati ya. Berarti kita insyaallah diganti Allah yang lebih baik. Orang lanang enggak boleh cengeng ya. Kalau gitu yuk kita berarti harus semangat kerja lagi. Mungkin ini belum jodohnya. Jadi jangan dirundung duka kemudian seakan-akan orang tuanya itu melakukan pelanggaran. Enggak, berhak orang tua ngonugiku. Karena orang tua itu juga ingin memastikan anaknya itu apa? Tepak uripe ya. Meskipun tetap pertimbangan utama adalah apa? Agama. Pertimbangan agama. Setelah pertimbangan agama boleh pertimbangan yang lain. Bukan enggak boleh loh, boleh. Ya cuman pertimbangan pertama apa? Agama. Podo-podo iki melarat agamane api, mbek sugih agamane api. Kan ngono kan? Kan ngoten to iki. Ya itulah. Sing gak oleh iku mele wong sugih tapi bejat. Ya, terus nolak wong sing melarat tapi agamane api. Iki gak oleh nek iki. Tapi nek padha apike. Ya wajar wong berhak untuk memilih. Ya cuma kok bahas ron-ron iki malah apa? Pas pinten totale? Nah, kembali ke materi utama. Perisai dari adab kubur yang pertama apa tadi? Membaca surat Al-Mulk gitu. Nomor kali menjaga ya, yang kedua menjaga lisan. Sekarang nomor 4. Perisai dari adab kubur yang nomor 4 adalah al-isti'adzah min adzabil qabr, berlindung kepada Allah dari adab kubur.
terkhusus kita baca setelah tasyahud. Ya nawadan fil alamina innaka hamidum majid. Terus kita ndonga piye? Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Sampun apal? Nek sampean durung apal, enggak iki gak guyon iki, serius iki. Nek sampean durung apal ojo isin njaluk ulang anake. Ya, apa tak tes siji ta iki? Ya, ojo isin nek durung apal njaluk ulang anake. Iku donga penting. Allahumma inni. Lho ngapunten kadang-kadang itu wong tua itu izin belajar. Nggih mboten? Mboten usah izin, mung kanggo akhirat kok. Njaluk ulang anake. Nak ini ajaran aku, cong sini, ajaran bapak. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Nggih, alhamdulillah nggih. Itu kita dulu di desa itu diajari, masih SD kelas 1 udah diajari itu. Nggih apa itu? TPA. Oh zaman dulu belum ada TPA, mungkin zaman saya. MI yang ada. Terus nomor pinten sakniki? Jadi gitu nggih. Jadi berlindung dari azab kubur itu enggak harus tasyahud. Cuman kalau tasyahud itu khusus. Ojo ditinggalno. Artinya enggak itu tok, yang lain juga boleh, monggo. Sambil nunggu waktu azan berdoa dari berlindung dari azab kubur boleh. Setelah salat subuh, salat malam boleh berlindung dari azab kubur. Nah, cuman waktu yang lebih khusus lagi enggak boleh ditinggalkan. Ya, jangan sampai ditinggalkan, yaitu setelah tasyahud. Nomor 5. Insya Allah sebentar lagi selesai. Supaya selamat dari azab kubur, nomor 5, tidak meratapi mayit. Supaya selamat dari azab kubur, tidak meratapi mayit. Karena ada dalilnya, innal mayyit yu'adzab bimaniha alaihi. Mayit diazab oleh Allah karena ratapan keluarganya. Ratapan itu apa sih Ustaz? Kalau nangis boleh apa enggak Ustaz? Kalau sekedar nangis boleh, karena Nabi ditinggal wafat cucunya nangis. Nabi ditinggal wafat putrinya nangis. Nangis enggak apa-apa. Yang enggak boleh itu meratap. Berarti nangis plus. Nangis sambil teriak-teriak, sambil gulung-gulung, terus mukul-mukul. Saya kira dulu itu enggak ada. Ternyata saya pernah jumpa di depan mata saya sendiri. Waktu itu saya di Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan, yang besar itu pinggir jalan. Saya ikut di situ karena ada seorang bapak-bapak sudah sakit parah. Saya talqin la ilaha illallah. Anaknya enggak ada yang berani di luar semua. La ilaha illallah. Setelah itu wafat lah. Wafat, kata penjaganya, dokter atau iya perawat itu, sampun mboten wonten Mbak. Terus saya keluar cari anaknya yang perempuan itu. Ngapunten Mbak, ini bapak sampun sedo, sampun tilar. Langsung jawret sak kenceng-kencenge. Langsung gulung-gulung ini Pak, gulung-gulung, jilbabe dibuka, apa. Itu bahaya itu, hati-hati itu. Makanya anaknya zaman-zaman kandani, diajak ngaji cik ngerti. Yu'adzabul mayyit bimani khali. Mayit diazab karena ratapan keluarganya. Dan termasuk meratapi mayit, iki golek kenceng-kenceng suara nih, pelan-pelan nih. Termasuk meratapi mayit seperti yang disampaikan para sahabat. Saya ngomongin sahabat Nabi itu aku. Sahabat Nabi berkata, "Kunna na'uddu al-ijtima' fi ahlil mayyit." Kami para sahabat Nabi menganggap kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit. Sepurone yo nek tersinggung ya. Tapi tak sampai no. Apa tadi? Rasulullah dari Jarir bin Abdullah, hadis ini riwayat Imam Ibnu Majah, kami menganggap kumpul-kumpul di rumah orang wafat sambil dihidang-hidangkan makanan minan niyaha, termasuk meratapi mayit, dan akibatnya bahaya. Al-Imam Syafi'i berkata, Imam Syafi'i dalam kitabnya Al-Um, wa akrahul ma'tam, aku benci acara ma'tam. Apa ma'tam itu? Huwal jamaah, itu acara berjamaah, kumpul-kumpul di rumah duka, di rumah mayit. Fa inna dzalika yukalliful mu'na, karena yang demikian itu membebani keluarga mayit. Yang ngomong ini siapa?
Imam Asy-Syafi'i. Termasuk Imam Ad-Dimyati juga berkata, ma yaf'aluhun nas minal ijtima' inda ahlil mayyit wa sun'it ta'am minal bid'il munkar. Apa saja yang dilakukan orang-orang kumpul-kumpul di rumah orang mati sambil dihidang-hidangkan makanan termasuk bid'ah yang mungkar. Ini ulama Syafi'i ini. Termasuk bid'ah yang apa? Mungkar. Makanya kita jangan melakukan itu. Nomor pinten sakniki? Nomor 6. Nggih, nomor 6 nggih. Termasuk perisai dari adab kubur, memperbanyak amal soleh. Saya baca, perhatikan, ada hadis yang luar biasa ini. Innal mayyita idza wudi'a fi qabrihi innahu la yasma'u khafqani alihim. Sesungguhnya mayit jika diletakkan di kuburannya, sesungguhnya dia bisa mendengarkan bunyi trompa atau derap langkah kaki orang yang pulang mengiringi jenazahnya. Kalau orangnya itu baik, orang yang beriman, ahli sholat, kanati sholatu ing darosi, sholat ada di kepalanya orang ini. Wa kana siyamu an yaminihi, dan puasa ada di sebelah kanannya si mayit. Wa zakatu an yasarihi, dan zakat ada di sebelah kirinya. Wa kana fi'lul khairat, dan amal-amal kebaikan ada di kakinya. Sedekah, silaturahim, birrul walidain ada di kakinya. Wa yuta min qibali rosi, maka dia didatangi azab kubur dari arah kepala. Maka solat berkata, ma qibali madkhol, kamu gak bisa masuk melalui pintuku. Maka menyambar dari arah kanan, maka puasa berkata, ma qibali madkhol, kamu gak bisa masuk melalui pintu aku. Maka menyambar dari arah kiri, maka zakat berkata, iya zakat tadi ya, yang belah kiri. Zakat berkata, ma qibali madkhol, engkau gak bisa masuk melalui aku. Maka lewat kakinya, maka amal-amal kebajikan, sedekah, amar ma'ruf nahi mungkar, birrul walidain, menjaganya. Gak bisa masuk kalian dari pintu aku. Selamat. Banyak perbanyak amal soleh. Itu pelindung. Makanya kan kata Nabi kan, nek wong mati iku dieloki telung perkara, donyane, keluargane, amali. Sing loro balik nang donya, sing nemani mek siji tok. Napa niku? Ya iki amali iki lho sing nolong. Penolong kita ya amal kita. Nomor 7. Nggih, nomor 7 ya. Berteman sama orang soleh. Ustadz, apa hubungannya Ustadz berteman sama orang soleh dengan azab kubur? Ada hubungannya. Perhatikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min muslimin yamutu fayusalli ala janazatihi arba'una rajulan la yusyrikuna billahi syai'a illa syafa'ahumullah." Tidaklah orang Islam mati kemudian disolati jenazahnya oleh 40 orang yang tidak melakukan kesyirikan, 40 orang yang ahli tauhid menyolati jenazahnya, kata Allah, illa syafa'ahumullah, Allah menerima syafaat mereka untuk mayit. Apa syafaat mereka untuk mayit? Allahumma fir lahu warhamhu wa'afihi wa'fuan. Allah terima 40 orang yang ahli tauhid, yang tidak melakukan kesyirikan. Alhamdulillah selesai. Saya rasa itu cukup, meskipun ada hal-hal yang masih perlu disampaikan, tapi insya Allah sudah mewakili. Semoga kita ingat kematian dan mempersiapkan diri supaya Allah Subhanahu wa taala menjaga diri kita dari azab kubur. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang selamat dari azab kubur. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.